Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah puji syukur saya Aldila Farah Elmira bisa menemani Anda kembali dalam program Prestasi. Prestasi kali ini kita bersama dengan SDIT MTA Sukoharjo terkait bidang pramuka. Nah pemirsa nanti bisa bertanya bersama kami di line telepon 02716793000 atau juga bisa melalui line WhatsApp maupun SMS 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat, baik-baik. Alhamdulillah. Nah ini pemirsa saya akan perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini dari samping kiri saya tepat ini ada Dek Nida Putri Salsabila. Panggilannya siapa Dek? Nida. Dek Nida ya. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Masya Allah. Nah di samping kirinya ada Dek Aksa Nasrul Gifari. Panggilannya Dek siapa? Aksa. Dek Aksa. Dek Aksa kelas 4. Kelas 4, adik kelasnya Mbak Nida nih ya. Iya. Ya, paling ujung ada Pak Nur Ervanudin, Ketua Gugus Depan SDIT MTA Sukoharjo. Biasanya disapa siapa ini? Biasanya kalau sama Nanda Siaga bilangnya Yahda Irfan. Yahda Tapi kalau Irfan. nanti sama penggalang Kak Irfan gitu. Kalau di saya pramuka seperti panggilnya apa nih? monggo silakan dari Pak Mbak Irfan Aldi. atau ya Pak Irfan aja nggak Pak apa-apa. Irfan saja Iya. ya. Baik. Nah ini untuk mengawali perbincangan kita ini Pak Irfan, bisa diceritakan terlebih dahulu nih kepada pemirsa akhir-akhir ini kesibukannya dalam bidang pramuka apa sih Pak di SDIT MTA Sukoharjo? Terima kasih. Pertama di SDIT MTA Sukoharjo untuk tahun ini dan di sekitar bulan ini itu kita sudah mulai latihan rutin reguler seperti yang sudah terprogramkan, kemudian juga mengikuti lomba-lomba, kemudian juga kemarin baru saja kita selesai memperingati hari ulang tahun pramuka ke-61. Jadi sesuai timeline kita, jadwal-jadwal kita, program-program kita kita laksanakan seperti itu, Mbak. Baik, jadi terkaitan ini ya Pak ya, berkaitan dengan tema kita hari ini kan tentang prestasi nih Pak di bidang pramuka. Nah kebetulan ini ada Dek Nida ini sebagai pramuka Garuda juara 3 Persari Kuarda Jawa Tengah. Dan juga Dek Aksa sebagai pramuka Garuda finalis ESA Kuarda Jawa Tengah. Nah ini mungkin bisa dijelaskan nih agar kita ngobrolnya juga lebih nyaman nanti ya. Ini ESA ini apa sih Pak? Oh ya, jadi ESA itu kepanjangan dari Eagle Scout Award atau Pramuka Garuda Berprestasi, mulai dari tingkat kuaran atau tingkat kecamatan, kemudian kuarcap, kuartir cabang itu setingkat kabupaten, dan kuarda tingkat provinsi Jawa Tengah. Dan jadi sebelum jauh ke tingkat provinsi, jadi di pramuka itu sendiri masing-masing tingkatan, masing-masing golongan itu ada yang namanya pramuka Garuda, yaitu pencapaian tertinggi seorang anggota pramuka muda. Jadi siaga nanti ada pramuka Garuda, kemudian penggalang juga penggalang Garuda, sampai penegak pandega seperti itu. Nah, adik-adik kita ini kemarin sudah berhasil dilantik menjadi pramuka Garuda. Kemudian di antara pramuka-pramuka Garuda di wilayah Sukoharjo itu Dek Aksa ini dapat juara 2, kemudian mewakili kuartir cabang Sukoharjo ke Provinsi Jawa Tengah. Jadi kemarin sudah mewakili Sukoharjo untuk maju lomba pramuka Garuda di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Kalau di pramuka namanya kuartir daerah Jawa Tengah. Adapun untuk mencapai menjadi seorang pramuka Garuda itu tidak serta-merta ingin kemudian dilantik, tapi harus menyelesaikan berbagai macam syarat gitu. Jadi syarat kecakapan, misalnya harus membuat hastakarya, harus membuat bermacam aneka ragam hastakarya, kemudian ada kedisiplinan dalam menabung, dalam akhlaknya, dalam ibadahnya. Semua aspek itu dinilai dan dinyatakan lulus seleksi menjadi pramuka Garuda seperti itu. Ini berarti ini ya secara pribadi. Iya, secara pribadi, secara pribadi. Ya? Nah, kalau yang kelompok ada sendiri tadi seperti Mbak Nida itu
lombanya secara berkelompok, atau kalau di tingkatan siaga itu namanya barung. Jadi nanti Mbak Nida itu satu kelompok dengan teman-teman putri yang lain, itu juara 1 di kecamatan, juara 2 di kabupaten, kemudian juara 1 di kabupaten, kemudian juara 3 di Binwil Surakarta atau Solo Raya, kemudian juara 3 juga di provinsi, seperti itu untuk tingkatannya. Jadi lombanya yang Mas Aksa ini pribadi atau individu, yang Mbak Nida secara berkelompok. Memang ada banyak macam lombanya, ada yang individu, ada yang kelompok, seperti Kalau itu. yang ESA tadi ini setiap tahunnya digelar atau bagaimana? Oh ya, untuk ESA ini memang sudah program tahunan dari Kuarda. Jadi dari Kuarda Jawa Tengah itu tahunan selalu ada, kemudian diturunkan nanti di Kuarcap pun di kabupaten itu juga ada. Jadi kemudian nanti diturunkan lagi di tingkat kecamatan ada. Jadi memang, dan mulai 2 tahun ini kami dari SDIT MTA Sukoharjo memang menggencarkan untuk mencetak atau menyampaikan kepada anak-anak untuk bisa menjadi anggota Pramuka Garuda, karena memang ini tidak serta-merta ketika daftar terus jadi, tidak, tapi memang harus menyelesaikan syarat-syarat kecakapan tadi. Dan insya Allah Ustadz Ustadzah, kakak-kakak pembina, Yahda Bunda pembina itu siap untuk mengantarkan nanda-nanda siaga kita, siaga kita untuk menjadi Pramuka Garuda atau pramuka yang sudah tingkatan tertinggi, seperti itu. Baik. Nah, sebelumnya nih Pak, kalau di SDIT MTA Sukoharjo terkait kegiatan pramuka ini memang diwajibkan atau memang menjadi sebuah ekstra pilihan? Untuk kegiatan pramuka memang secara kurikulum itu adalah ekstrakurikuler wajib. Jadi ada dua ekstra, jadi ada ekstrakurikuler wajib dan ada ekstrakurikuler pilihan, dan pramuka ini menjadi ekstrakurikuler wajib, sehingga semua siswa-siswi SDIT MTA Sukoharjo wajib mengikuti, dan kita laksanakan secara reguler. Insya Allah selalu rutin dilaksanakan latihan itu setiap hari Jumat, pada sholat Jumat itu kita adakan latihan sekitar durasi satu jam. Itu nanti kita latihan. Di dalam latihan itu kita juga menyusun ada programnya. Jadi misalnya hari ini mempelajari ini, hari ini berkegiatan ini, seperti itu. Jadi memang dari kurikulumnya itu memang wajib, jadi semua siswa wajib mengikuti, dan alhamdulillah ustadz-ustadzahnya, kakak-kakak pembinanya itu juga sudah sesuai, karena memang jadi pembina pramuka itu tidak serta-merta setiap guru bisa jadi, tapi harus ada sertifikasinya. Jadi kualifikasinya adalah menyelesaikan diklat, mulai diklat dasar, diklat lanjut, kemudian ada diklat pelatih dan sebagainya. Jadi memang ada tingkatan kualifikasi bagi pembina sendiri dan bagi nanda-nanda peserta siaganya itu. Seperti itu. Kalau Pak Irfan sendiri sudah lama menjadi ketua gugus depan tadi ya? Oh ya, kalau ketua gugus depan secara definitif diresmikan itu baru sekitar 5 bulan kalau nggak salah, itu bulan Maret sampai ini. Tapi sebelumnya sudah lama jadi pembina pramuka di SDIT MTA Sukoharjo. Tepatnya ya sejak saya masuk di sana 2015 sampai sekarang 2022. Jadi sudah insya Allah sudah 7 tahun, dan kami juga sudah ini diikut sertakan, dikirim dari sekolah untuk mengikuti berbagai diklat pembina. Jadi insya Allah juga teman-teman juga sudah banyak yang istilahnya sesuai dengan kualifikasinya. Seperti insya Allah itu. berarti sudah berpengalaman ini ya, bertahun-tahun dalam bidang pramuka. Nah, terkait pemilihan tadi untuk menjadi ketua gugus depan ini, apakah memang keinginan pribadi atau pilihan bersama? Iya, itu kan forumnya di pramuka itu kalau di tingkat gugus depan itu namanya mugus ya, musyawarah gugus depan. Kemarin kan memang karena kita mengikuti lomba gugus depan mantap, sehingga kita berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah. Memang musyawarah itu rutin dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dan alhamdulillah kemarin menjadi satu-satunya gudep yang bisa melaksanakan musyawarah gugus depan gitu di Kecamatan Sukoharjo. Itu dari teman-teman yang memilih. Jadi saya kalau ditanya ingin memilih itu sebenarnya tidak ingin jadi ketuanya, tapi dari teman-teman itu menginginkan, dan
saya juga mengajak teman-teman untuk bersama-sama, bukan tidak ada senioritas seperti ini saya harus otoriter, tidak, tapi memang kita bekerja bersama. Memang dunia pramuka seperti itu, selalu bersama, ada pekerjaan, ada tugas, ya kita laksanakan secara bersama-sama seperti itu. Nah, insya Allah. Luar biasa nih, kembali lagi nih terkait prestasi yang diraih di Aksa dulu nih, terkait ESA. Gimana adik perasaannya bisa mendapat juara? Senang. Kalau di pengalaman sebelumnya waktu lomba itu, apa sih yang didapat dari perlombaan? Bisa punya teman banyak dari berbagai daerah. Bisa punya teman banyak. Masih ingat temannya dari mana kenalannya? Paling dekat. Teman paling dekat. Dari Kudus. Dari Kudus. Seneng banget ya berarti ya? Pengen lagi ikutan? Pengen. Nah, di sana selain dapat teman, dapat apa aja sih? Ilmu apa gitu? Dapat banyak ya? banyak. Seneng ya? Ada gamenya juga ya? Ada. Masya Allah. Nah, kalau untuk Dek Nida tadi kelompok ya Pak ya? Ya, kelompok. Nah, ini Maksudnya yang kelompok. mewakili ke sini gitu mewakili ya. kesini. Karena kebetulan ketua barungnya ya. Ketua barungnya. Bagaimana perasaannya menjadi ketua barung nih? Seneng. Senengnya kenapa? Soalnya bisa mimpin gitu. Bisa mimpin, suka menjadi pemimpin ya? Iya. Suka duganya apa sih Dek jadi pemimpin di ketua barung nih? Ya sukanya sih bisa jadi pemimpin, mimpin barung, teman-temannya nurut gitu. Teman-temannya nurut, sayang semua ya sama teman-temannya ya. Iya. Kalau yang menjadi tantangan terbesar nih apa saat ikut lomba? Ya itu permainannya. Permainannya, kenapa permainannya? Permainannya Sulit tuh atau gimana? menantang gitu. Menantang. Nah, kalau di tadi Persari ya Pak ya Iya. yang diikuti. Ini bedanya dengan ESA apa ya Pak? Oh, iya. Selain kelompok tentunya. Ya, kalau ESA itu kan lomba individu, jadi kecakapan pribadi. Kemudian kalau Persari itu kan perkemahan 1 hari atau pesta siaga, itu kegiatan besarnya anak-anak siaga. Kalau Persari itu lebih ke nanti ada masing-masing pos, kemudian menyelesaikan tantangan di pos itu. Kemarin itu misalnya tentang mengenal Jawa Tengah, itu nanda-nanda siaga kita itu harus menghafalkan peta buta 1 Jawa Tengah beserta 35 kabupaten dan kota. Jadi menyebutkan ini letaknya di mana, seperti itu. Pengetahuan Ya, ya, pengetahuannya. Kemudian nanti juga ada keterampilannya, misalnya membuat simbol tali temali, kemudian ada lagi menghafal surat seperti itu, kemudian mengenal pahlawan dan sebagainya. Jadi memang 5 pengembangannya, mulai dari spiritualnya, emosionalnya, kemudian keterampilannya, fisiknya, itu dikembangkan semua melalui kegiatan Persari tersebut. Luar biasa, jadi kompleks gitu ya Pak Ya, tidak kalau- hanya ya, dalam kompleks. kepramukaan saja, tapi Ya. juga ada ilmu-ilmu lainnya. Nah, sejauh ini kan pasti ada banyak nih Pak prestasinya, tidak hanya dalam bidang ESA maupun Persari tadi. Nah, kita akan lanjutkan di sesi kedua nanti. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan di sesi kedua. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa langsung menghubungi di line telepon 0271 679 3000 atau bisa melalui WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Setelah informasi berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program prestasi, masih bersama pramuka dari SDIT MTA Sukoharjo. Nah, seperti apa prestasi-prestasinya selain dari ESA dan juga Persari, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Ketua Gus Depan, Pak Irfan. Pak Irfan, ini mungkin bisa disebutkan gitu ya, tidak semuanya mungkin menurut Pak Irfan yang paling baik 5 deh. Apa nih Pak? Iya, kalau ditanya yang terbaik selama pencapaian kami di SDIT MTA Sukoharjo, itu pertama memang ini ya, juara 3 Persari di tingkat Kuarda, dan itu memang pencapaian tertinggi kami, dan itu pertama bagi kami untuk bisa masuk di tingkat Kuarda. Kemudian kemarin sebenarnya pecah rekor terus gitu, mulai dari kita bisa tembus ke
kabupaten, kemudian kabupaten kita persiapkan masuk di tingkat Binwil Surakarta atau Solo Raya, dan kemudian dari situ juga kita naik lagi ke provinsi atau di Jawa Tengah. Kemudian memang ada beberapa yang lain, misalnya Pramuka Garuda Berprestasi, kemudian juga ada penjelajahan, kemudian juga kita lomba sandi morse, kemudian P3K. Jadi kita memang ada beberapa prestasi di Pramuka, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi. Tadi misal dari masing-masing lombanya, baik secara individu maupun regu kelompoknya, seperti itu. Dari seperti regu tergiat pesta siaga, kemudian regu tergiat putri, regu tergiat di bidang P3K dan sandi morse, seperti itu. Masya Allah, luar biasa ini sudah banyak gitu ya Pak prestasinya. Ya, nah seperti yang ada di depan kita ini ya, ini dari perlombaan apa ini Pak? Ya, ini dari Persari di Kuarda ya Mbak Nida ya. Persari, ya, Persari di ini terakhir ini. Yang Mbak Nida ya terakhir sebelum ESA ini. Nah, di Persari dapat apa aja Mbak materi-materinya mungkin? Di Persari itu ada lomba mewarnai ember itu, terus membuat tank, itu menata buah, sama tari, sama menari. Menarik semua ini ya. Yang paling disukai Mbak Nida apa? Menari sama membuat tank. Menari sama membuat tank. Nah itu memang sebelumnya sudah diajarkan di sekolah atau kreativitas saat di lomba? Udah diajarkan di sekolah. Sudah diajarkan di sekolah. Nah ini memang sudah mendapat kisi-kisinya Pak sebelumnya? Iya kan, memang di setiap lomba kita sudah ada petunjuk teknisnya. Nanti yang diujikan ini, yang dinilai seperti ini. Dan kemarin yang di tingkat Kuarda itu memang sebagai puncaknya itu tidak lagi lomba yang menghafal ini, lomba keterampilan ini gitu, tapi memang sebagai kegiatan puncak bagi anak-anak. Bahkan kemarin ada juga naik tank ya Mbak Nida ya, naik tank sama Pak tentara-tentara gitu di Ambarawa gitu. Jadi memang ini merupakan apresiasi dari Kuarda Jawa Tengah untuk nanda-nanda siaga yang berprestasi baik di Kuarcap sampai ke Binwil dan bisa sampai ke provinsi, seperti itu. Luar biasa. Nah kalau dari ESA tadi, Aksa, ini dapat apa aja materinya? Ada sandi, sandi, jalan tertulis, terus arah mata angin, banyak. Paling sulit yang mana? Arah mata angin. Arah mata angin. Tapi sudah belajar kan sebelumnya? Sudah. Masya Allah. Nah, kalau di sekolah ini biasanya materi-materi itu terbungkus satu dalam kayak seperti LKS atau seperti apa Pak? Video atau bagaimana? Oh ya, ini jadi memang materi-materi yang dilombakan di Pramuka itu, semua kegiatan Pramuka Siaga itu di sini ada di kurikulum Pramuka itu namanya syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Jadi syarat kecakapan umum itu materi-materi kita reguler untuk latihan. Jadi misalnya hari ini latihannya tentang mengenal baris berbaris, kemudian mengenal arah mata angin tadi mulai dari yang hanya 4, kemudian 8, kemudian sudutnya berapa dan sebagainya. Itu memang sudah ada, dan untuk medianya itu kreativitas dari para pembinanya. Ada yang mungkin menggunakan gambar, ada yang mungkin langsung praktek langsung, disesuaikan dengan materi yang mau di kegiatan sama anak-anak. Kemudian juga nanti anak-anak di dalam kegiatan pramuka itu pembina akan selalu memegang prinsip dalam kepramukaan dan juga menggunakan metode kepramukaan. Jadi memang pramuka itu syarat dengan apresiasi. Misalnya nanda-nanda sudah bisa ini, nanti diberi apresiasi. Misalnya di sini dicontohkan ini adalah pencapaian nanda-nanda kita. Misalnya ini karena dia sudah bisa menabung selama berapa bulan. Ini kemudian setiap anak ya Pak ya? Ya, setiap gitu anak ya? mungkin tandanya masing-masing sesuai dengan kecakapan anak. Misalnya nanti anak bisa menjahit karena ada materi menjahit. Kemudian
diberi. Ini memang dalam metode kepramukaan ada pemberian apresiasi seperti itu. Kemudian juga nanti pelibatan orang tua, kemudian bekerja berkelompok, bekerja sama, permainan yang menantang, kemudian di alam terbuka seperti itu. Jadi memang kalau kegiatan pramuka itu selalu dinanti anak-anak kita gitu. Jadi biasanya jam 1 mulai pelajaran itu belum masuk kalau hari-hari lain, tapi kalau khusus hari Jumat ketika sudah 1 kurang 15 menit itu anak-anak udah baris di lapangan, sudah nunggu pembinanya, padahal pembinanya belum selesai istirahatnya, masih ada yang makan dan sebagainya, mempersiapkan tuh anak-anak udah baris rapi, udah seperti ini gitu. Ya, soal antusiasnya Ya, begitu tinggi antusias gitu ya. ya. Jadi memang selalu dinanti-nanti, wah ini pramukanya materinya apa gitu. Nah, ini di Aksa hafal nggak ini tanda-tandanya apa aja nih ketika itu tanda apa, karena apresiasi apa gitu. Hafal? Hafal. Coba biar pemirsa yang melihat tahu nih pengalaman terkait pramukanya. Sebutkan Mas Aksa. Ini menjahit, Menjahit, menabung, terus berkemah, gerak jalan, terus menyiram tanaman. menyiram tanaman. Sama seperti Mbak Nida. Iya sama. Itu karena memang ada TKK khusus, TKK wajib untuk menjadi pramuka Garuda dan kebetulan Nanda ini juga menjadi pramuka Garuda. Ini bawa ini apa medali Tiska Garuda ini seperti ini. Luar biasa. Nah, ini Pak, berkaitan dengan tema kita tadi ya Pak ya, pramuka mencetak generasi tangguh dan prestatif. Nah, ini apa saja korelasi yang bisa diambil hikmahnya ini? Oke, terima kasih. Kaitannya dengan mencetak generasi yang prestatif ini melalui gerakan pramuka ini salah satu cara SDIT MTA Sukoharjo untuk menanamkan karakter, menanamkan akhlak yang baik bagi anak-anak. Misalnya di dalam pramuka itu harus bisa sholat, sehingga melalui pramuka kita juga ajarkan tentang agama. Kemudian melalui pramuka kita juga ajarkan tentang cinta tanah air, kemudian cinta terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan itu salah satu cara kita mendidik anak-anak sedini mungkin. Melalui dengan gerakan pramuka ini anak-anak senang berkegiatan, anak-anak senang cinta pada tanah airnya, kemudian mengamalkan agamanya seperti itu. Kemudian di dalam pramuka sekali lagi kami sampaikan selalu ada apresiasi terhadap pencapaian sedikit pun. Tadi misalnya disebutkan menyiram tanaman, itu artinya anak-anak bisa menyiram, merawat tanaman, itu pun kita beri apresiasi dengan memberi tanda kecakapan khusus. Kemudian nanti ketika mengikuti kegiatan ini ada tandanya, oh berarti saya pernah ini, sehingga memorable anak. Jadi anak memiliki memori, oh ketika saya berbuat baik saya mendapat apresiasi. Kemudian terbentuklah karakter, saya ingin selalu berbuat baik, saya selalu ingin berprestasi dan berprestasi seperti itu. Baik, luar biasa nih. Ya, jadi bisa dibilang bahwa pramuka ini memang kegiatan yang menyenangkan gitu ya. Menyenangkan nggak, Dek? Menyenangkan. Menyenangkan nggak, Dek Aksa? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Insya Allah. Nah, ini kalau pramuka tadi memang dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu, Pak? Iya. Jadi memang kelas 1 sampai kelas 6 kita ada latihannya. Jadi memang kita sudah petakan dari kelas 1, nanti kita juga ada materinya. Misalnya materinya tentu disesuaikan dengan taraf kematangan psikologis anak gitu. Misalnya kelas 1 nanti mungkin mengenal dulu, mengenal seragamnya, mengenal tanda-tandanya seperti itu. Kemudian saya ketika pramuka itu bisa pakai ini, bisa pakai tandanya bisa seperti ini. Kemudian nanti ketika naik menjadi kelas 2, kelas 3 itu mulai ada materi-materi, ada kepemimpinan dan sebagainya seperti itu. Nah, Dek Aksa, ini kan kalau di sekolah tidak hanya pramuka saja kan, pasti ada materi yang lain, pelajaran-pelajaran lain. Lebih suka yang mana, pramuka sama pelajaran-pelajaran? Pramuka. Lebih suka pramuka ya. Kalau Dek Nida? Semuanya. Semuanya suka, tapi yang paling disukai apa? Pasti ada matematika atau pramuka atau bahasa Inggris atau apa? Pramuka. Pramuka juga ya, sama ya. Nah, ini bagaimana lalu mengkondisikan adik-adik ini, Pak?
kan tidak hanya pramuka tadi ya, dengan pelajaran-pelajaran yang lain ini. Justru dengan pramuka ini sebenarnya kita mengemas pelajaran yang lain juga ada di pramuka seperti itu. Misalnya saya ambil contoh di materi pramuka itu ada cara menaksir lebar sungai atau menaksir tinggi pohon. Itu kan tentang matematika, sudut sekian, jarak sekian, nanti dihitung. Ketika itu dipelajari di kelas, mungkin anak akan kesulitan. Tapi ketika di pramuka itu anak-anak langsung praktek, melihat langsung gitu, lihat oh ini pohonnya tingginya sekian, diukur dengan sudut sekian, berarti lebar sungai sekian, itu bisa gitu. Secara tidak langsung belajar ya, karena tadi sudah interest dulu, tertarik dulu, oh saya seneng ini gitu. Sehingga anak-anak mudah menerima. Walaupun demikian tetap kita di pramuka kan juga harus menghargai yang lain, menyayangi, menjadi seorang kesatria seperti itu. Di dasar dharmanya juga mengajarkan seperti itu, sehingga di pelajaran lain pun janji sebagai seorang anggota pramuka itu tetap harus ditepati. Misalnya sudah jadi pramuka Garuda, di kelas harus jadi teladan, itu juga harus mereka di kelas harus tetap melaksanakan, membawa citra, oh saya ini pramuka teladan, harus bisa memberi contoh kepada yang lain seperti itu. Tadi juga ada pelajaran agamanya yang masuk gitu ya, sopan santunnya dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu lagi nih Pak, kan harus secara fisik juga harus kuat nih. Nah, ini bagaimana kemudian membuat adik-adik ini tetap fisiknya kuat, mentalnya juga kuat gitu, sehat gitu. Memang secara fisik kegiatan pramuka diakui menguras gitu. Makanya kita adakan latihan rutin reguler tiap hari Jumat itu sebagai salah satu untuk melatih kekuatan fisiknya gitu. Karena memang kita tidak hanya misalnya mau ada lomba baru latihan, tidak. Karena memang fisik itu perlu, sehingga ketika di latihan itu pun nanti juga ada kegiatan yang arah pengembangan ke fisik. Misalnya harus dengan kecakapan berlari, harus kuat ketika berkegiatan sekian jam, harus merasakan berkemah dan sebagainya. Itu kan menuntut kekuatan fisik, sehingga memang tidak hanya berdiri di pramuka saja, tapi memang dengan pelajaran olahraga, guru-guru olahraga itu juga dilatih anak-anak. Misalnya ada program senam seperti itu. Dan kemudian nanti di pramuka juga ada nanti senam pramuka. Kemudian nanti di pelajaran PJOK nanti ada kecakapan harus bisa olahraga ini. Nanti ada apresiasi berupa tanda juga seperti itu. Luar biasa. Jadi dengan ikut pramuka tidak hanya pintar, juga sehat juga secara fisik, secara langsung ikut berolahraga gitu ya. Nah, selama membina ini Pak Ervan, apa sih Pak yang menjadi kendala terbesar dalam kegiatan pramuka? Oh iya, kalau kendala itu memang akan selalu ada gitu, kalau besar itu saya kira tidak, tapi tetap ada gitu, karena kita juga hitungannya itu sekolah yang baru, sehingga kita baru tahu, oh ternyata ada lomba seperti ini, sehingga kita harus persiapkan ini. Kemudian oh ternyata di dalam ketentuan pramuka harus seperti ini. Jadi memang ini pengetahuan baru, perkembangan di pramuka itu sendiri, sehingga misalnya jadi pembina pramuka itu harus punya kualifikasi seperti ini gitu. Kita baru tahu ketika diberitahu dari pramuka tingkat kecamatan seperti itu. Kalau sama anak-anak biasa pengkondisian anak, namanya anak kan bermacam-macam. Ada yang semangat banget, ada yang agak males-males gitu, ada misalnya gesekan dengan teman yang lain seperti itu kadang juga menjadi kendala. Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah pembelajarannya seperti ini, tapi di tengah jalan ada yang buat seperti ini gitu. Tapi macam-macam ya Pak. Iya, macam-macam gitu. Kemudian tapi pramuka itu nggak boleh terkejut, karena harus selalu siap dengan apa yang akan dihadapi. Seperti moto dari Baden-Powell gitu kan, pramuka itu nggak boleh terkejut, harus siap terhadap segala situasi. Jadi pembina ya ketika melihat seperti itu nggak boleh harus saklek sama langkah-langkahnya, tapi misal ada lompatan, ada tepuk, ada nyanyi, ada permainan yang bisa membuat anak tertarik lagi kepada kegiatannya seperti itu. Baik, nah ini kita beralih sebentar di WhatsApp gitu ya Pak. Ini dari
Mas Wawan, ada pertanyaan, kalau juara-juara pramuka gitu ada ijazahnya enggak Kak? Iya. Ada ijazahnya Oke, tidak? terima kasih. Kalau di pramuka, sekali lagi kami sampaikan, pramuka itu selalu menghargai pencapaian adik-adik. Selalu ada piagam, selalu ada bukti atau sertifikat menandakan nanda-nanda sebagai juara. Jadi memang pasti selalu, bahkan di tingkat sekolah pun kita beri, misalnya Aksa dapat ini TKK menabung, itu ada piagamnya, ada sertifikatnya. Jadi tidak hanya logo tadi tidak ya? hanya, jadi nanti pada tanggal sekian telah menyelesaikan menabung rutin selama 6 bulan, berhak mendapatkan TKK menabung. Kemudian menjahit, karena Anda sudah bisa menjahit, misalnya menjahit sederhana, menempelkan ini, itu diberi semacam sertifikat atau ijazah, surat keterangan bahwasanya Mas ini sudah menyelesaikan TKK ini dan berhak menggunakan TKK ini. Dan memang ini sebetulnya untuk berkelanjutannya sangat penting juga ya. Iya, benar. Kan nanti di lomba administratifnya ada gitu. Tidak hanya, kalau hanya beli bisa gitu, dibeli di toko bisa, tapi kan banyak prosesnya, iya beneran nggak bisa mendapatkan seperti itu gitu. Baik, nah ini pertanyaan keduanya nih, pramuka itu tingkatan dari bawah SD atau gimana sih Kak? Oke, untuk pramuka itu sebenarnya tingkatannya bukan berdasarkan kelas sekolah, tapi berdasarkan umur. Mulai dari siaga itu umur 7 sampai 10, kemudian penggalang 10 sampai 15, kemudian penegak, pandega. Itu yang pramuka anggota muda gitu. Jadi kemudian nanti yang anggota dewasa ada yang menjadi pembina atau menjadi andalan atau menjadi anggota pramuka, seperti itu. Baik, nah ini terakhir nih untuk Dek Aksa sama Dek Nida. Ini ada yang ingin disampaikan pesan-pesannya, mungkin pesan-pesan saat di sekolah atau saat mengikuti pramuka, apa? Dari Dek Aksa dulu. Pesannya bisa menjadi teladan. Bisa menjadi teladan, menjadi contoh buat teman-temannya ya. Tentunya contoh yang baik ya. Kalau untuk Dek Nida nih, bisa menjadi pemimpin yang baik, itu bisa memimpin teman-teman, terus menjadi teladan yang baik juga. Karena memang sukanya tadi mimpin ya, jadi pemimpin yang baik, amin. Besok mau jadi apa? Bupati, presiden, cita-citanya apa? Cita-citanya kalau itu mau jadi ilmuwan atau mau jadi guru. Ilmuwan atau guru. Iya. Ya. Kalau Dek Aksa cita-citanya? Tentara. Tentara, Masya Allah. Karena sebelumnya naik tank itu. Pengen jadi tentara, kenapa? Karena Bapak juga tentara. Karena Bapak juga tentara. Jadi melihat sosok Bapak gitu ya, penuh teladan gitu, Masya Allah. Nah ini untuk Pak Ervan, ada harapan-harapan ke depan untuk pramuka di SDIT MTH Sukoharjo? Harapan ke depannya adalah pramuka di SDIT MTH Sukoharjo menjadi salah satu tonggak pilar untuk penanaman karakter kepada anak-anak. Ini lebih menggelora lagi, lebih berbudaya lagi di SDIT MTH Sukoharjo, sehingga segala aktivitas kehidupan atau keberlangsungan kegiatan nanda-nanda di sana, siswa-siswi SDIT MTH Sukoharjo itu bisa kita maju bersama tentang pendidikan akhlak, dan kegiatan pramuka ini bisa benar-benar dimaknai tidak hanya sebagai rutinitas latihan saja, tapi sampai sisi-sisi kehidupan itu benar-benar dijalani dengan baik, seperti itu. Baik, Masya Allah. Ini terima kasih sekali nih ya udah berbagi gitu ya terkait kepramukaan dan juga prestasi-prestasi yang sangat membanggakan. Sukses selalu, belajarnya yang rajin ya. Semoga cita-citanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, sesudah perjumpaan kita dalam program Prestasi. Kita akan lanjutkan di minggu depan, tentunya dengan narasumber-narasumber yang terus menginspirasi kita untuk selalu berprestasi. Saya Aldila Farah Elmira mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.